Selamat datang kembali pada video perkuliahan menggambar teknik. Pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat format kertas gambar dengan perubahan setup pada kepala gambar atau title block sesuai dengan standar kertas gambar yang biasa kita gunakan pada manual drawing pada kertas gambar. Dan pada video ini kita akan melihat bagaimana tutorial pembuatan kertas gambar pada software Autodesk 360 atau Fusion 360. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Sebelum masuk ke Autodesk Fusion 360, berikut adalah contoh kertas gambar yang dihasilkan menggunakan software tersebut. Ini adalah contoh gambar stroller dengan 22 komponen penunjang dan dengan format kepala gambar atau drawing block atau title block di sini yang sudah disesuaikan. Apabila Anda membuka drawing sheet pada Autodesk 360, Fusion 360, maka format kepala gambar yang dihasilkan by default berbeda dengan yang ada pada gambar ini. Pada tutorial kali ini kita akan melihat bagaimana cara membuat format title block sesuai dengan yang ada di contoh ini. Berikut adalah rincian title block yang akan kita buat. Semua satuan di sini adalah dalam milimeter, sehingga kita akan membuat kotak utama dengan ukuran 185 sebagai lebar dan 25 mm sebagai tinggi. Lalu ada beberapa kotak kecil yang berisi informasi penting mengenai gambar atau geometri yang ada gambar. Di sini ada simbol proyeksi, bisa simbol sudut pertama atau sudut ketiga. Lalu informasi pertama adalah skala, satuan, dan tanggal pembuatan gambar. Lalu di kolom sebelah kanan ada nama Anda, jadi ini bisa dituliskan dengan bahasa Indonesia saja nanti, nama, NPM, dan disetujui. Lalu kotak yang ada di bawahnya yang dengan lebar 64 dan tinggi 10 mm, ini berisikan judul tugas Anda, atau nama geometri yang ada gambar. Nah, kotak di sebelah kanan atas ini berisi tulisan catatan. Ini biasanya berisi feedback dari yang memeriksa gambar tersebut. Sementara kotak yang ada persis di bawahnya ini berisi nomor kertas, ya, biasanya 1/1 gitu kalau Anda hanya punya satu halaman gambar, atau kalau punya 2 halaman bisa dituliskan sebagai 1/2, mengartikan bahwa itu adalah kertas pertama, halaman pertama dari 2 halaman kertas gambar yang Anda miliki. Pada Autodesk Fusion 360, untuk dapat masuk ke menu kertas gambar, dan kita awali pertama dengan membuat format kertas gambar. Itu bisa kita lakukan pada submenu File dan pilih New Drawing Template. Dan pada New Drawing Template kita akan keluar muncul suatu pilihan di mana sudah terdapat ya format kepala gambar yang sudah pernah kita kerjakan biasanya, tapi kita akan coba pilih from scratch di mana kita akan buat format kertas gambar dari nol, format kepala gambarnya sendiri. Nah, setelah formatnya, template-nya kita pilih from scratch, ada beberapa pilihan yang muncul. Pertama adalah ISO atau ASME. ISO ini mengikuti standar Eropa biasanya, dan ASME ini standar atau singkatan dari American Society of Mechanical Engineering. Kita pilih ISO karena kalau kita pilih ASME ini nanti format kertasnya itu ini ya, kalau kita lihat di aplikasi Microsoft Office itu suka ada letter dan sebagainya. Nah, dia akan seperti ini. Sementara kertas gambar yang umum kita gunakan di Indonesia adalah yang kertas ukuran A ya, A1, A2, A3 atau A4. Nah, kita umumnya menggambar teknik itu dilakukan di kertas ukuran A3 atau buku gambar yang umum yang Anda gunakan itu ukurannya A3. Jadi pilih ukuran
sheet size-nya A3. Lalu klik OK. Dan tunggu sebentar hingga kita pindah ke kertas gambar. Ketika kita sudah masuk dan berhasil membuka kertas gambar yang tadi kita pilih from scratch, maka kita akan masuk ke kertas gambar dengan ukuran A3 seperti yang ada di layar ini. Nah, dan kita bisa lihat sendiri title block atau kepala gambar yang digunakan di sini berbeda dengan yang umumnya kita gunakan. Untuk dapat mengganti title block, Anda bisa melihat di sebelah kiri ini ada sheet settings, lalu klik dan akan muncul dua informasi, yaitu ukuran kertas A3 dan title block. Dan di sini menggunakan standar ISO title block. Nah, ini akan kita coba ganti. Ini dapat kita lakukan dengan cara klik kanan di sini dan pilih new title block. Ini bisa kita ganti namanya, misalkan kepala gambar teknik FTUI gitu. Lalu klik OK. Lalu di sini kita pilih modelnya from scratch. Jadi kita akan bikin ulang sesuai dengan dimensi yang tadi kita punya, yang mana dimensinya adalah sebagai berikut: 185 dikali 25 tingginya, dan beberapa bagian kecil yang ada di dalam title block ini. Oke, kita pilih from scratch, lalu klik isikan kembali namanya format gambar UI. Klik OK. Nah, maka kita akan dibawa ke halaman baru. Di sini kita dapat lakukan dengan ini seperti sketch ya, jadinya kita ada jenis garisnya, lalu ini line properties ya, tebal garisnya berapa, ini kita biarkan default saja. Lalu kita akan buat langkah pertama adalah membuat kotak utama dengan ukuran 185 kali 25 mm. Kita akan mulai di sini. Ya. Oke, 185 kali 25 kita bisa cek ukurannya. Oke, ini inspect sini 185. Cek lagi, ini sini sudah 25. Lalu informasi berikutnya yang harus kita cantumkan adalah dari sisi ukuran kotak setinggi 15 mm dan 10 mm. Jadi kita bikin satu garis lurus dari ujung ke ujung dengan tinggi 15 mm. Jadi kalau ini ada 5 blok, di sini kita perhatikan ya 1, 2, 3, 4, 5 dan mewakili 25, berarti kita ambil garis baru, create line. Lalu di sini kita sudah punya pembagian sebesar 15 dan 10 mm. Nah, bagian berikutnya adalah garis-garis vertikal. Yang pertama 30, lalu 40 dan 64. Kita coba lihat garis ukuran 60, 30, 40 dan 64. Berarti kalau kita ambil 30, berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sini. Lalu ada 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ini sampai ke bawah, dan ada 64. Nah, ini berarti kita ambil dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, somewhere in between di sini. 60 sini. Kita coba inspect dulu ukurannya. Terlebih, kita coba mundurkan garisnya 8 mm. Coba cek lagi. Sedikit lebih. Oke, ini di sini. Lalu informasi berikutnya atau format berikutnya adalah garis di dalam sini sebesar 5 mm masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita akan memberikan catatan-catatan yang ada di dalam sini ya. Informasi pertama adalah teks. Ada pilihan dua, ada teks dan attribute. Kalau attribute ini dia akan otomatis mengisikan statement yang sudah ada di file Anda. Misalkan kita pilih nama ya, atau tanggal gitu ya, informasi umum gitu misalnya seperti skala, tanggal, dan satuan. Nah, itu biasanya kita gunakan attribute di sini. Lalu klik di sini. Ini kita bisa ganti formatnya dengan drawing scale gitu. Skala. Lalu yang kedua kita bisa masukkan tadi di sini drawing size, date. Oke, di sini tidak ada unit, berarti ini kita mesti bikin secara manual. Nanti ketika membuat kertas gambar Anda akan melihat sendiri perbedaan antara attribute dan teks umum ini. Coba tulis dulu kalau manual seperti ini. Satuan. Informasi ketiga adalah tanggal. Kita lihat apakah tanggal ada di bagian attribute. Drawing date ya, tinggal close, nanti dia akan otomatis masuk ke situ tanggalnya. Skala, created date ada di sini. Nah, ini perlu kita isi. Skala, oke. Nah, dengan satuan dan attribute scale ini, maka angka skala akan otomatis terisi di sini. Begitu juga created date ini. Created date, lalu kita
jangan terlalu takut ini ya, karena ada bagian yang pindah ke tabel sebelah, karena dia otomatis akan terisi tanggal nanti di sini. Nah, lalu di bagian sini kita tuliskan kembali nama, kita copy saja, paste aja. Oke, kita tambahkan nama, lalu di sini npm, pindah ke bawah, npm, lalu informasi ketiga adalah disetujui atau diperiksa. Oke, nama disetujui, diperiksa. Lalu di sini tambahkan catatan. Oke, sepertinya oke, ini ada tertinggal satu ya dengan ukuran 16 untuk ukuran kertas. Kita bisa lihat 16 berarti ada di sini 1, 2, 3. Font height-nya bisa kita sesuaikan karena tinggi bloknya tadi 10, mungkin kita bisa bikin 8. Font size-nya di sini lalu di sisi kiri sini harusnya nanti kita masukkan informasi tentang projection symbol atau simbol proyeksi ya. Kalau kita lihat di sini contohnya, baik itu sudut pertama ataupun sudut ketiga. Lalu di sini bisa cantumkan informasi mengenai institusi. Biasanya di sini diletakkan logo Universitas Indonesia seperti yang ada di sini. Anda bisa lihat logo dan nama universitas. Biasanya kita ambil logo yang ada di Wikipedia ya, lalu kita cantumkan di sini. Itu bisa kita lakukan dengan ambil menu insert image. Nah, simbol proyeksi ini bergantung dari sudut keberapa yang kita gambarkan. Jadi nanti bisa ditambahkan pada ketika proyeksi atau pembuatan plot gambar akan dilakukan. Secara umum, informasi yang kita butuhkan sudah ada di sini: skala, satuan, tanggal, nama. Nah, ini nama nanti kita bisa tambahkan juga dengan attribute di sini yang berisikan drawn date dan drawn by. Berarti ini sesuai dengan nama Anda yang ada di Fusion 360. Kita lihat di sini. Nah, ini profile saya, berarti nanti akan muncul nama saya di situ. Nah, untuk npm dan disetujui ini nanti harus diisi secara manual.
Kita coba finish title block. Nah, ini ada skala dan sebagainya. Nanti ketika kita masukkan benda kerja di sini atau geometri di sini, maka akan terisi secara langsung namanya di sini. Ini kita dapat save format title block sudah ada di sini. Jadi apabila kita ingin memulai drawing baru, kita lihat di sini ada new drawing template gitu ya. Maka sudah ada pilihan format kepala gambar FTUI di sini yang baru kita kerjakan. Sementara demikianlah langkah-langkah untuk membuat title block atau format kepala gambar yang akan kita gunakan pada mata kuliah ini. Selamat mencoba, semoga berhasil.